Helmi. Nice. Pak Helmi, enggak, saya minta waktu satu lagi nih. Jadi ada hasil-hasil pemotretan di lokasi kita. Kurang lebih motretnya 1 bulan yang lalu. Nah ini mari kita saksikan ya. Bagus. Ya. Kalau tadi animasi, this is real condition ya. Real food. Ya, kalau tadi animasi. Kadang-kadang banyak orang animasinya bagus, tapi realnya enggak. Tidak. Kita lihat realnya seperti Nah apa. kalau kita realnya seringnya lebih bagus. This is real boy. Tadi kita lewat sini, Mel. Yes, betul Mas. Tadi aku lari-lari juga di situ kan? Wow. Tadi aku ngelewatin marketing gallery. Itu marketing gallery. Itu marketing gallery ya. Tadi aku di situ. Wow. Cakep banget. Ya kiri kanan muka belakang gunung. Tuh gunung lagi. Ini signage-nya ya, ikonik banget loh. Nah ini Gunung Salak nih. Ini itu view dari Agatis tadi. Wow. Ya jadi memang ya. William, any comment from you, man? Berapa harganya, Pak? Itu yang paling penting, Pak. Mau foto 1.000 juga, yang penting harganya, Pak. Nah, padahal dari tadi saya udah bilang ya, beli rumah harga itu nomor 2. Yang penting nyaman, bagus, lingkungan sehat. Harganya udah ada tapi Pak untuk itu, kira-kira kisaran harga. Sudah. Jadi dari 1,3 sampai 5 miliar. Oke. Itu Itu oke lah. dari Agatis. Ya, tapi itu harganya 2P itu Pak Boy, harganya 2P. Oke. Enggak, tahu Apa itu, nggak tuh 2P? Apa itu 2P? Ya, P yang pertama tadi perdana. Jadi Yes. developer di mana-mana kalau perdana pasti harganya dimiringin lah. Pasti lah. Karena kita pasti akan apresiasi kepada pembeli pertama. Ya. Pembeli pertama buat kita tuh penting sekali artinya ya, bahwa dia Penglaris. Ya. bukan penglaris Pak Elmi, lain. Tapi sebuah kawasan 500 hektar, enggak, kita nggak pernah ngobrol lah. Cuman kita tuh apresiasi kepada orang yang benar-benar percaya sesuatu yang belum dibangun. Tadi kan belum ada mall, belum ada sekolah, belum ada pasar ya. Yang ada kan tadi infrastruktur, kantor marketing galeri, terus kemudian show unit. Tapi dia benar-benar sudah percaya. Nah itu kita harus hargai, kita berikan harga perdana pasti. Nah kedua, di saat begini pasti ada 1P lagi, harganya harga pandemi. Nah, ini nyambung jadi- sama Tunggu Pak Ben. Ini nyambung sama pertanyaan aku tadi yang sempat kepotong tuh tadi Mas Apa tuh? Tommy. Ya. Orang pandemi kan pasti kan uangnya dikit ya. Maksudnya bukan dikit, tapi savings. Ya kan? Orang ngejaga Kata secara orang financially. Waktunya untuk jangan belanja, Itu katanya dia, begitu. uncertainties conditions gitu kan. Itu gimana Pak Ben? Harga pandemi ini maksudnya jadi? Ya harga pandemi tadi, jadi 2P tadi perdana sama pandemi, jadi harganya benar-benar sangat bagus sekali. Jadi miring banget nih ya? Iya, kesempatan luar biasa. Maksudnya Melanie begini Pak Ben, ini kan pandemik ya. Apakah is it the right time to buy property? Ya menurut kita ya, menurut saya sebagai profesional, kan kita selalu bicara dengan data, dengan riset, dengan sejarah. Nah sejarah itu membuktikan setiap habis krisis itu properti pasti take off. Take off-nya tuh nggak main-main tuh. Jadi after 97 dulu, 97-98 Indonesia krisis, terus 2008 kemarin tuh yang di Amerika krisis, itu gitu. Di Singapura, di Indonesia malah nggak terlalu berdampak ya. Di terutama China, di Singapura, di Australia, di China. Tapi begitu selesai 2008, take off-nya bahkan lebih tinggi daripada waktu 2007. Ya. Jadi sebelum turun dibanding setelah krisis jauh lebih tinggi. Nah itu by data ya Pak Ben? Ya. Itu by data. Dan terus gini, di Indonesia ini 5 tahun terakhir ini properti itu kayak ibarat orang maraton tuh mau take off, mau start, tapi yang nembak finishnya nggak nembak-nembak nih. Jadi artinya masih mandek. Ya. Apalagi
dengan keadaan gini, kayaknya dia sudah tidak bisa dibendung lagi, nanti akan take off tuh. Karena udah cukup lama harga properti itu mandek ya, stagnan. Ya. Jadi Mel, saya very logic lah. Saya punya datanya gitu. Jadi memang krisis itu terjadi. Ada yang 10 tahun sekali, ada yang 100 tahun sekali Pak Ben ya. Jadi itu data itu. Saya punya datanya. Jadi di seluruh dunia setiap kali habis krisis pasti harga properti naik. I see. Pasti harga properti naik. Apalagi di Indonesia. Ya, Indonesia itu sebenarnya harga properti masih relatif lebih murah dibandingkan dengan di negara-negara lain. Betul Pak Ben ya? Betul. Jauh sekali. Jauh. Oke. Jadi jawabannya adalah artinya sekarang ini justru saat yang tepat buat beli properti. Betul. Gitu. Karena satu, harga lagi murah, dan nomor dua, koreksi saya kalau saya salah Pak Ben, KPR pun lagi murah-murahnya sekarang. Suku bunga? Oh iya, suku bunga KPR sekarang itu lagi murah-murah, begitu Pak Ben ya? Paling murah ya mungkin ya, dalam Justru sejarah kayaknya ini murah sekali. Jadi for info nih, waktu saya habis merit ya, terus kemudian beli rumah, itu dulu ya, ini ceritanya ya, itu kalau kita bisa dapat KPR itu kayak dapat menang lotre itu, karena nggak gampang. Benar. Nah, bunganya mau tahu itu almost 24%. Karena Sekarang? zaman dulu tuh kayak beli motor tuh kalau rumah, jadi flatnya tuh 12% ya. Setahu saya kalau flat 12% itu efektifnya hampir 24%. Yes. Begitu nyicilnya nggak pakai transfer lah ya. Zaman dulu kan belum bisa transfer ya, jadi kita harus ke bank antri bayar tiap bulan, telat didenda gitu. Ya. Hari ini dulu kan 24, hari ini tuh kalau nggak salah tuh 6%. Bayangin. Ada yang ke 45 Pak Ben. Iya, hanya 25% dari KPR yang dulu tuh, papan sejahtera. Jadi benar-benar ya anak zaman now ya, atau hidup kita saat ini itu benar-benar diuntungkan lah, sangat diuntungkan. Pak Ben, bagaimana cara menentukan waktu yang tepat untuk launchingnya kapan sih Pak Ben? Launchingnya kan nanti 17 Oktober rencana ya. Nah, waktu yang tepat tuh ya satu ya, pasti kita harus lahannya siap dulu lah. Yang tadi, kalau kita 250 hektar, pengen jadi 500 hektar tuh benar-benar kita harus siap 500 hektar. Oke. Nah, sebagai developer itu penting tuh. Jadi lahan harus siap, kedua akses harus siap, terus kemudian kawasannya pun ya sebagian kawasan harus siap dikunjungi dan dilihat oleh calon konsumen. Sehingga calon konsumen kira-kira feelingnya udah dapet lah, nanti akan jadi seperti apa. Keren. 17 Oktober tahu nggak Pak Ben? Iya. Ulang tahun aku loh, siapa tahu mau ngehadiahin aku 1 unit, aku nggak nolak kok. Waduh. Boy William Bokis. Boy. Itu ulang tahun my mother juga tuh. Oh serius? Ya, cuman almarhum ya. Itu 17 Oktober juga. Wow. That's cool. Cool. 17 Oktober ya, siapa tahu mau ngado-ngadoin 1 unit nggak apa-apa sih. Siap. Jangan lupa subscribe ya.